Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hebat? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap belum? Yuk siapkan buku pelajarannya. Kita mulai ya. Jangan lupa baca doa sebelum belajar. Yuk yang Islam ikutin Bu Guru, dan yang Nasrani dan agama lainnya berdoa sesuai kepercayaan kalian masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan menyusun paragraf menjadi cerita yang runtut, diharapkan siswa dapat menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. Kedua, dengan memasangkan kata dengan arti yang sesuai, diharapkan siswa dapat menjelaskan makna dan istilah yang sesuai yang berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa diharapkan dapat memahami konversi satuan baku dengan tepat. Yang keempat, dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan konversi berat. Yang kelima, dengan menyimak penjelasan guru, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi satuan baku dengan tepat. Yang keenam, dengan memasangkan gambar jam dengan jarum yang sesuai. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus sering kita jumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di sela-sela lemari pakaian atau kamar mandi. Yang ketiga, perhatikanlah apa yang terjadi pada kapur barus. Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Kapur barus mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud yang terjadi adalah dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat ke gas disebut dengan menyublin. Peristiwa menyublinlah yang mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah menjadi gas, terciumlah wangi kapur barus di udara dan menjadi wangi. Seperti itu anak-anak. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari saat musim dingin, atau biasanya disebut dengan salju. Embun membeku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Seperti itu loh anak-anak. Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, cara hitungnya seperti di samping. 2 kg 500 gram sama dengan berapa gram? Jadi dikali dulu. 2 dikali 1000. Karena dari kilogram ke gram turunnya 3 kali. Jadi dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Nah, tinggal dijumlahkan. 2000 gram tambah 500 gram. Jadi 2500 gram. Lalu digunakan atau dicairkan 1 kg 200 gram sama dengan, jadi 1 kg dikali 1000 dulu sama dengan 1000 gram. Nah, dijumlahkan 1000 ditambah 200 gram sama dengan
1.200 gram. Setelah yang atas dan yang bawah sudah dirinci, baru kita masuk ke hitungan yang selanjutnya, sama dengan 2.500 gram dikurang 1.200 gram sama dengan 1.300 gram. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau menghitung soal seperti ini dirinci dulu dari kilogram ke gram atau dari gram ke kilogram biar tidak bingung. Pembelajaran ke-6. Ayo berlatih. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi teman-teman di kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Wah, seru sekali ya anak-anak. Sayangnya sedang pandemi, jadi kita tidak bisa melakukan pelaksanaan percobaan. Jadi kita melaksanakan percobaannya di rumah. Seperti kemarin ketika kita membuat es krim. Itu merupakan perwujudan benda dari cair menjadi padat. Dan sudah kalian coba kemarin di rumah, gimana hasilnya? Enak gak es krimnya? Pasti enak. Bu Fitri aja udah ngiler nih kalau ngebayangin es krim siang-siang. Mengenal waktu. Nah, itu ada Acan, Upan, sama Davi. Mereka lagi mempresentasikan tentang hasil karya mereka. Tapi lihat deh di atas kanannya, ada gambar jam dinding, jam digital, dan jam pasir. Pameran dilaksanakan mulai pukul titik-titik sampai dengan pukul titik-titik. Berikut adalah 3 macam jam yang kalian harus kenal dan ketahui. Ada jam pasir, jam analog, dan jam digital. Setiap angka yang terdapat dalam jam bernilai 5 menit. Itu sebabnya dalam jam hanya ada angka 1 sampai 12. Karena jika dijumlahkan, 5 kali 12 adalah 60 menit atau 1 jam. Fakta seru tentang waktu atau jam. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 jam. Atau dalam satu hari terdapat 24 jam. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil. Seperti 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik. Jadi 1 jam sama dengan 3.600 detik. Pukul juga merupakan satuan waktu. Jam bermakna masa atau jangka waktu, sedangkan pukul bermakna saat atau waktu itu. Seperti itu anak-anak. Oh iya anak-anak, dalam jam terdapat jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang menjelaskan tentang menit, sedangkan jarum pendek menjelaskan tentang jam. Jika dilihat pada gambar di samping, maka jam di samping disebut pukul 03.00 karena jarum panjang terdapat angka 12 dan jarum pendek terdapat ke angka 3. Lalu contoh di bawah. Di samping ada jarum panjangnya ke angka 6 dan jarum pendeknya ke angka 9. Maka disebut atau dibaca dengan pukul 9.30 atau jam 9:30 menit. Ingat kan anak-anak, seperti yang tadi Bu Guru bilang, satu angka itu bermakna 5 menit. Kenapa pukul 30? Karena 5 kali 6.
Gitu ya anak-anak, jangan sampai lupa. Wah anak-anak, ternyata materi hari ini sudah selesai. Sedikit masukan dari Bu Guru ya. Kejar mimpimu dengan percaya diri. Jalani hidup yang kamu impikan. Pokoknya harus yakin dengan apa yang kamu miliki dan kamu punya. Setiap orang terlahir dengan sempurna. Setiap orang terlahir dengan kemampuan dan kepandaiannya. Jadi tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak bisa selama kita mau belajar. Makanya jangan pernah tinggalkan belajar ya anak-anak, jangan malas, tetap semangat meskipun kita PJJ. Salam sayang dari Bu Guru. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video materi hari ini. Selamat belajar ya anak-anak. Semoga ilmu yang Bu Fitri sampaikan hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.